itu pertama kali belajar motong ya sama Mas Izam itu. Masih di iku barber R. Enggak ada bakat aku Mas. Lek motong kayu ae aku iso tak. Lek motong rambut beda ya tak ngono. Mata depan kes. Iya, sampe tak gaji mesin iku. Enggak apa-apa wis, ayo. Ya serabutan ya sembrawut. Ya serabutan ya sembrawut juga sih. Sembrawitan. Itu. Saya enggak enak mbek istri ta ya. Soalnya kan berangkat macake rapi. Mulai-mulai kok cetok. Lah kamu kerja apa ya ngono. Istri tanya toh. Kerja apa? Aku lebih belajar lagi. Belajar. Terus dunia potong rambut itu tak kira ini dunia potong rambut cuman gitu-gitu ternyata susah juga ya. Susah tukang potongnya yang di iya tukang potong barber G itu benar-benar profesional semua. Akhirnya di Surabaya training di situ. Jadi bilang kalau bisa gajinya lebih tinggi dan lebih dekat, kenapa nggak pindah sekalian? Kenapa pindah sekalian? Sip. Itu 5. Berapa harga home service? Oh iya. Beliau nih potongnya 1 minggu sekali. 4 kali lumayan dong berarti yo. 4 kali. Itu 1 bulan 4 kali loh orangnya potong. Oh, loh. Seminggu pisan ya ini. 1 minggu sekali. Seminggu pisan ya. Apa sih dipotong? Apa sih dipotong, Cok? Yes. Ya. Oke. Gimana Mas? Mas Dwi, itu apa basa-basi? Saya teringat ini bahasa Indonesia bahasa Campur Jawa? loh. Campur Oke. Jawa, Indonesia. Dulu parah kenapa ya? Pertama kenal apa kita dari SMP ya? SMP. SMP. Tapi nggak seangkatan. Gak Nggak seangkatan. seangkatan. Iya. Itu setahun-tahun nggak enak. Tahun gak enak. Iku tahun gak enak ya. Aku sih lugu-lugu nih. Ya, masih polos-polosnya. Masih polos sih. Masih belum ada ini ya. Belum ada coretan Iya, belum ada. Di sekolah juga saya orangnya pendiam. Saya pendiam di sekolah. Pendiam. Jadi ya gimana lagi? Kumpulan saya kan orang-orang itu apa? Kutu buku. Kutu buku. Berkacamata ngono ya. Berkacamata. Nongkrong ya di perpus. Nongkrong di perpus. Enggak pernah ngumpul sama aku sih, enggak pernah. Enggak pernah. Cuman beda aliran. Cuman seringnya itu kalau jam kosong ya nang Pak Jalin cukup. Jangan di teh gelas coy. Masih zaman-zaman teh gelas itu, mie pangsit dan terus nah ini sih perjalanan dari SMP itu dulu sempet ini kan apa namanya sih toh aku kan gak ngerti perjalananmu pas SMP mbiyen iki dalam artian kan pas aku lulus tes wis aku gak ngerti Aku mari aku lulus kan aku di kelas 3 to iku yo. Di kelas 3 iku di kelas 3 iku yo di kelas 3 iku mulai menguasai yo. Menguasai sekolah perkumpulan Iya. perkumpulan yang sebelumnya senior Iya. dibangun itu pertama kali wis pindah sekolahnya pindah nggak nyamani aku nggak nyamani iya. tadi sih Dek masih di lama Hugo sih, Malang di situ Hugo masih sih. di main Hugas dengan advent rode kau apa sebetulnya sekolah ya apa gue disensor deh ya enggak usah kita sekolah di Advent yes Malang sekolah terbaik sih sekolah terbaik Sekolah zamannya ayo Ben gue terkenal iku coy, terkenal seneng tawuran ngono. Iya, seneng tawuran. Pertama kali mlebu kono iku, pertama kali mos iku ditarget mbek sapa sing ngomong preman-preman arek Ambon lho. Sopo sih iku arek Ambon? Richard. oh Richard ya Richard sekarang Ri- kayaknya balik Banyuwangi tuh ya Richard kan ben kol Jawa Deni to ya. Jawa Deni aku sik kelas 1 coy. Kelas 1 arek kelas loro. kelas loro Pertama kali mos ditarget aku ceritane jenenge aku ditarget ya mas kok entenan wae pas mulai nih lah ya wes pas mulai nih wah iku sih mulai aku beraksi iku sebetulnya tadi kan di awal sudah bilang anaknya kutu buku tapi mulai dari mau sudah berarti tahu sendiri kan aslinya itu di mana emang gambaran toh kan tapi kan setelah itu cuman baik-baikan aja. sudah menjadi teman baik ya. Terus aku SMA aku di Jombang, pindah di Jombang, kota Jombang. Kota Jombang. Kok tuh? Di Malang harus nerima aku loh, Bro. Oke. Di Malang harus nerima aku. Iya. Kita di Jombang sampai
lulus di Jombang kono, Kota, Jombang Kota. Diwa. Di iku sampai mari akhirnya aku pertama kali aku kerja di kayu. Pabrik kayu. Pabrik kayu anu. Jadi aku plywood, ngerti plywood, tapi aku bagian lapangan itu koyo pemborong kayu sih. Di iku pirang tahun sih aku di kono. 3 tahun koyo iki. 3 tahunan lah aku di kono. 3 tahun kerja di kono, wis mari akhirnya sumpek toh, soalnya kan gitu-gitu aja kan ya. kerjane kan di alas. Di alas dan perkumpulan ini ngomong ngono kan apa meneh no mafia kayu kan pasti akeh kok. Sik. Tak potong. Plywoodnya berarti melok sing di Jombang pisan. Jombang. Ro aku. Melok di Jombang itu. Tapi penempatannya berarti di aku tekan Jombang dilempar nang Madiun. Madiun itu ndek ana pabrik kayu Dolopo. Daerah Dolopo. Daerah Dolopo iku di kono, aku ditempatno di kono. Terus bagian lapangan telung tahun sih aku kerja di kono. Akhirnya bosen, koyo kudu fashion kudu ya. Kita harus bekerja baik. Gak fashion akhirnya aku balik ning Malang. Nah, aku pertama kali aku terjun di dunia potong rambut tuh. Oh, oke. Kata iki seru sih, iki seru. Jadi soalnya gini, saya tuh terpecah mulai dari lulus SMP ya. SMP itu beberapa teman-teman juga kumpulan, bukan kumpulan banget sih, cuman yang kita kenal itu aku kan iki janjian Mbak Randy ya, Mbak BB kan nang nasional. Tapi aku wis daftar di SMK 4. Heeh. Terus aku pas keterima arek mrene. Koncone wis keterima apa jenenge? Kene wis janjian ada di SMK nasional malah mencari apa meneh rezekine ning SMK 4. Akhirnya juga banyak cerita terus yang beberapa kayak itu enggak salah. Oh ya nasional, gedung nasional toh. Itu barang nasional loh. Itu nasional, tapi kan pecah. Terus Atang almarhum di SMA gini. Iya almarhum ya. Sakno itu. Terus kan berarti terpecah sama SMP set. Nah, berarti mulai meniti karir di potong rambut itu pas setelah dari itu ya, dari kayu di Jombang itu. Itu pertama di mana itu? Cik, ada sekolah dulu apa langsung bres? Enggak sih lek sekolah, sekolahku pas zaman sakmono yo, sekolahan larang yo. Yo ono sekolahan tapi lewahar. Terus iku sih, ya aku sing critane ya Izam. Pertemanan sama Izam. Izam itu siapa? Izam itu teman baik Mas. Oh, ya. Teman baik Izam. Untuk sementara di sana itu juga ada temannya Mas ini juga. Saya. Nah itu pokoknya itu juga temannya Mas Dwi. Itu Mas Izam itu pertama kali belajar motong ya sama Mas Izam itu. Masih di iku Barber R. Di mana itu? Posisinya? Soekarno-Hatta, daerah Soekarno-Hatta. Iku sih barber top sih yuk. Barber top maksudnya barber top iku ya iku sih pada saat itu ya. Heeh, barber sampai saiki yo. Sampai saiki si top kok. Si keren sih. Tahun berarti mulai tahun berapa itu? Mulai 2015 ya? Iya. 2015 ya? Yes. 2015 itu sih. Terus ketemu Izam itu ya di kono. Awalnya sih aku gak ngelamar dari tukang potong ya. Diajak mbak temanku seniore namanya Indra. Mas Indra. Iku pertama sing kenalno potong rambut ya Mas Indra iku sih. Dia dikabari, ayo sinau motong rambut. Gak ada bakat aku Mas. Lek motong kayu ae aku iso ta. Lek motong rambut beda ya ta. Mate dipangkas. Iya, sampe kata gaji mesin iku. Sing gak apa-apa wis, ayo. Sinau. Lah Dek, kebetulan Dek Barber R iku. Anjene mencari barberman yo, tukang potong buat iku cabang Barue. Iya. Cabang Barue. Dan iku iku aku ditawari, aku ngomong gano iku sih keahlian tekan ngono-ngono to, potong rambut ini soalnya ya apa ya? Mungkin biasa kerja motong. Ya bener kerja motong tapi kan beda konsepnya. Akhirnya kono mbek owner di kongkon belajar. Lah iku sih keren nih, kini belajar tapi dikasih uang. Iku lho keren nih. Wis belajar dikasih uang lho. Itu kan ya mantap. Kapan lagi ngono ya. Akhirnya itu sebentar saya potong lagi. Itu berarti posisinya masih belum menikah kan? Sudah menikah toh? Sudah menikah. Aku masuk apa foto rambut itu udah menikah.
Sudah menikah. Berarti waktu di Jombang itu sudah menikah? Di Jombang wis menikah. Jombang wis menikah. Terus akhirnya iku kumpul di Barber R iku belajar. Gawe ning cabang baru akhirnya kini wis belajar. Terus cabangnya sih belum buka, soalnya sih renovasi. Nah, aku sama Mas Izam juga belajar. Mas Izamnya juga belajar? Iya, habis belajar motong, belajar jadi kuli gitu loh. Jadi saya sama Mas Izam mulai talent. Serabutan waktu itu Mas ya? Ya serabutan ya sembrawut. Ya serabutan ya sembrawut juga sih. Sembrawutan itu. Jadi masa diceritain sih aku nguli barang itu. Gak apa-apa. Itu sejarah. Memotivasi. Soalnya ini kan perjalanan itu juga buruk gitu. Perjalanannya dia itu juga buruk waktu itu. Jadi hancur-hancuran juga itu. Di Sigura itu bantu-bantu. Jadi yang ngecat, melami. Sampai jadi ya. Sampai barbernya itu jadi. Sampai akhirnya jadi tukang potongnya. Sebenarnya saya nggak enak di istri saya. Soalnya kan berangkat macai rapi. Mulai kok cetok. Lah kamu kerja apa ya? Ngono. Istri tanya toh. Kerja apa ngono? Ya apa namanya serabutan, multi talent. Apa-apa tak tandangi ngono. Kan aku nggak isoan kan wonge. Kudu gerak lah ngono. Jangan sampai berdiam diri. Iya. Akhirnya aku keluar dari zona nyaman itu. Belajar motong, belajar nguli. Alhamdulillah banyak ikut lah. Ada ilmu yang gitu. Kita ambil positifnya saja. Pelajaran karena itu pelajaran penting. Akhirnya ya itu sih, aku menggeluti dunia potong rambut itu. Mulai dari situ. Sampai aku keluar dari barber itu, pindah ke barber lain. Berapa lama di Barber R itu? 6 bulan. Loh, kok cepat? 6 bulan. Soalnya itu juga masa-masa susah ya. Enggak, soalnya saya sama Mas Izam punya masalah. Oh, gitu. Oke, berarti jadi saya sama Mas Izam itu di situ sudah di TO gitu. Jadi kan kalau kerja kayak gitu kan juga nggak enak loh. Akhirnya saya coba mengundurkan diri, pindah ke barber baru. Pindah ke barber baru itu dari situ barbernya namanya inisial ya P. Inisial P. Ada lah barber gitu. Dan itu barber maksudku barber eksklusif banget sih. Eksklusif banget, mewah tempatnya mewah. Dan customernya menengah ke atas. Itu dari barber P itu aku lebih belajar lagi, terus dunia potong rambut itu tak kira ini dunia potong rambut cuman gitu-gitu, ternyata susah juga ya. Susah kita harus mengenali bentuk kepala, rambut, kepala. Dari situ aku belajar nonton YouTube. Soalnya mau sekolah kan juga mahal tuh. Akhirnya lihat YouTube, sharing sama teman. Sampai ke akhirnya dari situ aku 1 tahun. 1 tahun di Barber P. Akhirnya aku pindah ke Barber G. Oh iya. Barber G. Ya, Barber G. Ini waktu di kan otomatis ada ininya kan, ada perbedaan dari Barber P sama Mas Izam tadi yang sebelumnya tadi. Beda, itu aku pas di Barber P, Mas Izam di Pandaan kayak. Pandaan. Bisa. Nah, kan waktu itu yang di sebelumnya sampai melampir dan sebagainya. Di barber awal pertama sama kedua ini kan berarti ada bentuk perubahan mulai dari perilaku dan terus pendidikannya juga. Iya. Ada yang diubah berarti ya? Ada juga gitu. Selain skill SOP juga beda sih. Memang ada ininya ya. Soalnya kan baru pertama kali kita belajar motong terus masuk di barber yang premium. Itu kan berarti kalau nervous ya pasti nervous sih. Soalnya kita ketemu kan kalangan yang orang top coy. Perfeksionis. Orang detailnya itu. Di situ aku mulai etika belajar akhirnya aku selesai di situ cuma setahun. Aku pindah di Barber G. Nah di Barber G itu juga kasarannya sih babat alas ya. Oh masih barunya juga ya? Masih baru. Masih berapa bulan ya aku gabung.
4 bulan kalau enggak 6 bulan jalan yo. 6 bulanan. Ya di situ nunggu sakmono lah. Dia pindah di Barberge ku. Lah di Barberge kan ya ketemu orang-orang baru lagi. Kita sharing ya apa. Sempet aku sebelum masuk ke Barberge ku ke Surabaya dulu. Ke Surabaya kan pusat juga. pusat yang di pusat. Oke. Pusat. Jadi tesnya dari situ. Jadi kak apa syukur-syukur masuk orang di situ. Perlu tes. Lah itu sih. Jadi benar-benar tukang potongnya yang di iya tukang potong Barberge itu benar-benar profesional semua. Akhirnya di Surabaya training di situ. Selesai dari Surabaya cuma 3 minggu di Surabaya. 3 minggu akhirnya balik di Malang di Barberge itu sih. Lo dari Barberge itu sih aku mulai meniti karir. Iya meniti karir. Ya makanya enggak meniti karir sih. Mengembangkan saya. Mengembangkan saya sampai lumayan orang sih udah kenal lah. Sebagainya. Iya. Sampai ada di situ. Itu nanti itu nanti. Surprise itu. Oh ya berarti ini. Surprise. Tapi kalau menurutku berarti nggak sulit dong kalau dari barber P ke G karena kan dari P kan itu sudah high class kan bisa dibilang high class atau premium lah. Iya. Terus ke barber G ini kan juga bisa dibilang oke lah kita setara gitu loh. Berarti kan nggak terlalu sulit untuk mengimbangi gitu. Enggak lah kalau buat mengimbangi atau sekiranya nggak terlalu sulit, cuman kita adaptasi lagi sama SOP. SOP kan baru beda lagi toh. Terus adaptasi sama orang-orang baru. Tapi alhamdulillah dek Barberge itu orangnya enak-enak banget sih. Bisa diajak kerjasama. Bisa diajak kerjasama, saling bantu, backup, support. Berarti kalau misal dari yang pertama itu ke yang P agak effort banget berarti. Effort banget sih. Bener. Kerja keras banget ya. Soalnya kan dari yang biasa-biasa, yang cukup lah ya, yang cukup. Terus ke masuk ke premium. Apalagi kayak aku misalnya kan masih belajar tuh, masih belum pro banget ya. Itu sih, itu yang susah situ Iya, benar. Berarti sudah setelah itu yang di Barberge ini berarti sudah agak lama ya. Di Barberge 5 tahun. Banget. Wah, itu lama banget. Lama banget. Perbedaannya sama korban satu ini itu junior saya sih. Oh ya, berapa tahun masuknya, timing masuknya? 1 tahunan lah yo. 1 tahun lah, 1 tahun. Ke 1 tahun toh, buka di Suhatiku. 1 tahun atau 2 tahun nih? 2 tahun ya. Iya. Lah kamu dek, iku tahu dia tahu di sini. Ya enggak tahu. Rolling. Tapi gak gelem jajar WA aku. Nah ya. Wow. Sensitif WA aku. Iya, kayak gini ya. Sebentar. Aku mas cerita di YouTube-mu. Oh ya berarti yang aku sih nakoni. Aku akan udah ngerti lagi. Tadi gak perlu tanpa perlu skrip dijelaskan. Akhirnya di Barberge itu mulailah aku mengenal lebih orang-orang hebat-hebat, maksudnya customer hebat. Terus temen di kerjaan yo, maksudnya orangnya yo hebat-hebat dalam dunia potong rambut lah. Dari situ sih belajar lebih baik lagi. Dan sampai ya alhamdulillah sampai iso kayak gini guys. Alhamdulillah lah, bersyukur lah. Enggak bersyukur gimana bacanya saya guys. Kamu ya. Dulu aku kurus banget loh, sumpah. Susah loh. Soalnya susah. Senang baru. Iya nama berapa? 2, anak 2. Anak 2 yang SD, TK. Yang pertama 7 tahun umurnya. 7 tahun berarti SD loh. Iya, cowok. Yang kedua cowok nakal. Ya enggak lah. Itu lebih baik dari ayah ini soalnya. Jauh lebih baik lah. Yang terakhir cewek sih, 7 bulan. 7 bulan. Berarti tadi sudah dimasuk di Barberge kan 5 tahun. Nah itu alasan pertama kalau yang dari barber P ke G itu keluar apa? Alasan utamanya? Keuangan atau? Pertama, iya sih. Pertama itu keuangan. Iya, uang. Kedua atau internalnya atau peraturannya atau? Cara kerja lebih dekat sih dari rumah. Maksudnya? Jadi kalau B kan barber P kan lumayan jauh. Oh gitu. Kalau barber G lebih dekat sih. Oh iya maksudnya nyari yang lebih dekat gitu ya. Dekat dari rumah. Iya. Berarti ya sih bisa dibilang kalau bisa gajinya lebih tinggi dan lebih dekat, kenapa nggak pindah sekalian? Kenapa pindah sekalian? Sip. Itu 5 tahun. Nah setelah aku kerja paling awet loh aku di situ. Iya, paling awet, paling setia berarti lah ya. Enggak, maksudnya paling nyaman sih aku ngomong bilang paling nyaman tuh
Yo di situ soalnya apa? Dari ownernya humble banget orangnya. Enak buat ngobrol juga enak, sering bantu. Jadi kayak tukang potongnya, barberman-nya ada kendala itu langsung ngobrol, enak sih. Iku sih lebih, maksudnya ownernya lebih dekat be karyawan-karyawannya. Jadi adaptasinya kita juga enak juga, terus nggak ada sekat-sekatnya lah Bener, ya. nggak ada pembatas. Nggak ada pembatas. Jadi komunikasi juga enak, sama-sama ngasih masukan, gitu juga enak. Betul. Nah, selama di Barber G itu otomatis kan kalau lama kan ada yang namanya ini senioritas sama junioritas itu maksudnya itu ada ini ya crash apa wah aku ki anyar kon ku lawas ngene. Oh enggak ada. Semua sama berarti. Iya, maksudnya semua teman-teman bisa ngerti sih. Soalnya kan yang dinilai kan dari kualitasnya toh ya. Kualitasnya barber ini layak enggak masuk senior apa barber ini tetap di reguler. Aneh lah ngomong beda reguler beda senior cuman tergantung apa lamanya kita kerja di barber itu. Kalau skill be kualitas semuanya sama. Standarnya semua. Berarti tergantung lamanya kita juga di lamanya situ. Iya, makanya perbedaannya kenapa ada barber senior sama reguler, bukannya yang reguler itu jelek atau enggak itu cuma masalah karena itu loh. Dia sudah lama. Kita sudah lama di barber situ, maksudnya orang pertama lah. Bisa. Pertama. Jadi sebagai bentuk apresiasi untuk yang seniornya juga. Jadi biar apa sama-sama enak juga gitu. Untuk kualitas semuanya sama. Soalnya kalau potong rambut kan kalau customer bilang cocok-cocokan toh. Betul. Ya, tergantung kitanya bagaimana caranya ibu orang melayani gimana melayani customer itu. Betul sekali. Terus setelah dari situ selama jenjang 5 tahun ya tadi. 5 tahun. 5 tahun. Sebentar, itu kan ada 2. Yang satu di situ, yang satu di situ. Oh iya. Yang satu di Soekarno-Hatta. Enggak, jangan gitu. Yang satu kan yang di Jalan Kembar, yang satu kan di Jalan Besar. Jalan besar ya. Itu ini apa namanya? Ada Mas tak sambil rokokan deh Mas ya. ada Cino bareng. Ada perbedaan atau sama aja atau misal wah aku enak di gini lah, gitu. Kan itu pastinya kan kalau misal ada 2 tempat dan itu kita di switch atau diganti-ganti itu kan ada perasaan aku di gini sih, aku di gini sih. Enggak, soalnya aku selama di Suhat buka itu cuman 2 hari tok di sana. Oh, terus baru suruh balik lagi. Oh, di jalan besarnya ya. Jalan besar itu. Soalnya kan customer ku lumayan banyak, Mas. Oh, gitu. Berarti customerku iku apa repot kalau nyari kita. Kasihan juga toh jauh-jauh mau potong ketemu sama tukang potongnya tapi tukang potongnya nggak ada. Akhirnya aku berarti bisa dibilang nggak nyamanin deh sing Jalan Kembare. Di jalan Kembare. Jalan Kembare cuman 2 hari tok. Selama 5 tahun cuma 2 hari. 2 hari tok. Iya aku ini selama 5 tahun cuma 2 hari. Dan aku di sana di Jalan Kembare itu sih. Maksudnya kuliner sama kamu tuh. Siap. Kuliner. Terus akhirnya balik lagi ke sing gitu Jalan Besar itu. Jalan Besarnya. Oh, oke. Berarti lebih banyak konsumennya di Jalan Besar Jalan itu Besar, ya. Iya, Jalan Besar ya. Iya. Itu otomatis orang top dong. Dan di Jalan Besar kan range-nya di situ kan. Iya deh. Customer-nya sing bener-bener top lah. Hype. Agak top. Kalau yang di Jalan Kembar kan kebanyakan kan mahasiswa, ada orang yang kalau di sana lebih banyak itu sih pengusaha. Wong sing duwe nganggur, segala apa potongnya. Iya, sing kan sarine nanti. Menang-menang iki. Untuk duit. Potongnya. Iya. Potongnya. Iya. Nah, berarti ini dong termasuk masih ini ada perbedaan kalau menurutku. Soalnya kan gini, di Jalan Besar kan kita fokusnya bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa kan masih ada iskapopo lah. No. Kalau di yang Jalan Besar otomatis kualitas, detail dan sebagainya harus diperhatikan dong. Sama aja. Semuanya SOP-nya sama. Oh. Tinggal iya. apa tuh ya? Tukang potongnya.
gimana edukasi ke customer. Berarti kalau secara SOP itu sama, cuman tinggal penerapan kita ke Iya, customernya layanan juga. customer gimana. Layanannya. Oh, oke. Jadi sama Berarti aja. poin plusnya juga di situ. Iya. Setelah Cuman ada jalan kembar kan enaknya kan banyak ciwi-ciwi ya. Oh, gitu. Kalau di situ sepi, ke jalan besar sepi. Itu nggak ada ciwi-ciwi. Nggak ada. Nggak ada. Jadi yang kita lihat ya cuma orang-orang itu aja. Iya. Karena di jalan kembar kan enak. Enak, seger kan? Iya, seger. Oke. Ini sudah berapa lama, Mas? 24 menit. Masih 24 menit. 24. Butuh berapa hari? 1 hari. 1 hari. 1 jam. Nah, terus kan ini setelah dari yang Barber P itu berarti kita harus ketemu kok. Oh enggak. Belum. Iki aku nang kontrakan iki pas nang iki di Singapura. Ya. Nah, acara Singapura kan aku melok. Enggak melok. Enggak melok. Aku pas ono acara sih. Sudah Singapura. Ono foto mbek iki ndi sih? Batu. Iya. Batu. Iya. Makanya aku komen. Loh, kan lo Kanca nambah Aku dua lagi ya, gitu loh. Aku akan tangan iki. Terus kepeksan gitu. wah, iku. Akhirnya kepaksa ya aku loh. Jadi apa? Oh, dulu kan nggak ada yang nampung. Dulu saya tahu kronologinya, makanya saya tahu kronologinya. Jadi ya aku nampungnya aku ya rumah apa. Jadi ya wis. Nanti di video selanjutnya. Kita akan bercerita tentang orang yang di balik pintu sana. Terus kan setelah dari Barber G. Barber G kan berarti pindah di sing Baru ini. Barber M. Iya. Barber M aja ya. Barber top ya. Barber top sih. Barber topnya apapun disebutnya. Iya lah. Apa wis kate. Barbernya Mas Gilang Juragan 99. MS Glow. Mas Gilang. Itu Transfer Mas Gilang. Mas Gilang gitu, sing ngomong terakhir ngawur. Ada nggak? Ada lur. Ono lur. Itu, nah awalnya gimana kok tiba-tiba Kenal. jangan kenal dulu. Apa dulu? Wis aku tak pindah apa karena wis Mas sampai aku ae. Enggak sih itu Tawaran atau karena tawaran. Tawaran. Ada tawaran. Jadi kan sebelumnya kan sudah kan sempat potong di Barber G itu tuh. Oh, di yang Iya. Jalan besarnya? Jalan besar Oh, itu. iya, Jalan besar. Kebetulan cocok sama aku. Akhirnya sering lah potong di situ. Lama-lama minta home service. Jadi potong home tempat. service. Dan sampai sekarang tetap sih home service. Masih home service. Home service. Oke. Kamu nyentik. Sebelumnya di area ya. Sekarang di daerah Batu. Batu Villa. Ya. Oke. Berarti setelah itu kan disuruh buka itu ya. Barber itu. Iya. Oh. Barber terus dikasih kepercayaan sama Mas Gilang jadi trainer lagi. Di itu ya mana? Tidak. Nah. Itu untuk tempatnya siapa yang milih, Mas? Atau orangnya sendiri atau awakmu? Tim sih. Oh, timnya mereka. Tim nih. Oh. Tim ini. Oh, berarti ini dong. Posisinya sampean itu kalau konsultan berarti, bukan? Enggak, trainer. Iya. Maksudnya berarti gini, di barberiku itu ada orang yang mengelola dan sama trainernya di situ. Trainer di situ. Itu kan masih baru ya? Baru masih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Nah, itu kan baru 6 bulan. Oh, 7 bulan, Dik. 7 bulan. Mulai bulan apa sih? Oke, aku iling, aku pindah, Dek. Apa iki Barber iki buka anakku tas lahir. Oh, barengan berarti. Barengan anakku lahir sing terakhir tuh. Iya. Baru setelah itu ada foto-foto seperti ini tuh ya berarti ya. Ya, ini kebanyakan ada di Barber G juga. Kebanyakan di MS Glow. Ya sih kok ketemu di Barber G berarti. Sini mana? Raffi. MS. Oh. Itu dibutuhkan apa enggak? Iya ta, ceritanya. Oh.
Kok iso Gimana Mas, keberatan atau enggak? Enggak Oh, enggak ngobrol. keberatan. menjual Kita ngobrol-ngobrol. menjual ini. Sip. Boleh diambil Mas? Atau? Boleh, Mas. Oke. Tak bantu ambil aja dulu aja tuh. Sing Ini Satu sama ini. Iki. silakan aku. Itu masih di G tuh. Itu masih oh iya. Itu Coba. Cocok. Iya. Ini masih di sebelumnya kan kabar ya. Gak iso. Kaca. Oh, karena Kaca. Iki di G ya. G, Iya. 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 Iku di G. Apa? ketok ya. Ah, wis. Kata. Ketok. Oh, ketok. Tadi nih. Malah gak meledak kan aja. Oke, sekarang kita bicara ini. Siapa kan balik tirai itu? Siapa? Iya, siapa di balik ini? Masa ora ketok mang ngono? Ketok. Ketok. Ya. Ini kan ada 2 gambar Mas ya. Dua kamar. Ini saya ini ada ketok perang ini. Ketok tak zoom. Kalau di zoom enggak apa. Ya wes. Ketok tipis tapi. Tunggu tak cedek, aku tak cedek. Iya. Aku apa gini aku gini. Ini kan ada 2 foto Mas ya. Ini saya mau tanya satu-satu Mas. Yang pertama itu ini. Ini sebagai pemilik barber M di Kurang maju. nah ini ya ini namanya waduh ini nggak kelihatan pakai masker ya ini Mas Dwi ya ini orangnya ketok kan ada ya Ketok, ada ketok. terus ini Mas Gilang Juragan. Juragan 99. Nah berarti kan awal ketemu dengan Mas Gilang kan itu katanya tadi Pergi. di barber sebelumnya ya itu sudah tahu kalau beliau ini Juragan 99 Belum tahu kan? belum tahu Belum tahu kalau masih beliau ini yang punya ya. Yang punya. Ownernya itu. taunya pokoknya sing kon potong nang itu tak sikat Iya. aku yo kerja ngono arek Mas. Oke, terus pas tahu kalau ini Juragan 99 itu gimana? Istri yang kasih tahu. Oh gitu. Iya, soalnya Oh. istri kan resellernya. Oh, krim. resellernya. Iya. Oh, krim. Oh, resellernya iya, itu. iya. Siku sih baru aku tahu. Baru nge. nge Pas berapa kali potong? Kan katanya sering. 5 kali mungkin. Baru 5 kali baru sadar. 5 kali baru sadar kalau dia pemiliknya. Oh, Juragan 99 Iya, Oh, itu oke, baru oke. pertama. Itu yang ingat yang apa? Yang ngingetin istri. Malah. Waktu buat story. Oh. Bikin story sama beliau, istri ngomen. Nah, ini punya ini. Oh. Punya apa yang tak jual itu. Iya. Alah. Loh, kan di barber itu ada berapa orang? Pas di Jalan Besar ya? Masuk kan sing ngurus itu 5 orang. Lu gak ngerti sing ngurus itu? Gak ngerti. Goblok. Astagfirullahaladzim. Gak ada yang ngerti. Goblok. Astagfirullahaladzim. Berarti cengok kabeh ya? Orang sing ngerti ya? Enggak deng dia. Oh, terkenal. Heeh. Iya, soalnya kan tahun-tahun itu kan si iki sih belum apa? Kok gak ngerti sih viral-viral ini kan gak ngerti Gak kita ngerti. Oke. Terus pas tahu kalau ini Mas Gilang Juragan 99 perasaan zaman gimana? Ya, Biasanya pertama apa? bangga sih. Oh. Bangga lah. Nah, ini ya Iya. orang berpengaruh. berpengaruh juga, Berpengaruh. orang top. Arema coy. Sing Sing Arema. Arema yo saiki lah. Ini udah ya. Mas kudu biyen. Enak aku. Biyen aku. Aku lahir no. Oke, terus ya otomatis kan kalau kita ketemu orang yang top, orang hebat itu kan juga ada perasaan tersendiri ya. Kebanggaan, betul. Ini berarti masih sampai sekarang ya? Masih Sampai foto? sekarang. Sampai sekarang. Sampai Oke. Terus itu pas tahu ini Mas Gilang itu ini apa namanya? Apa ya dengaran ya? Kalau ini pas tahu ini Mas Gilang itu ada atau orangnya sendiri yang Mas aku potong sampean apa yes Mas aku potong sampean ae orangnya berarti ya. Heeh. Oh. Kan dimintai namanya waktu di Paperge dimintai nomor WA. Oh iya. Soalnya kan orangnya pengennya home service. Akhirnya kontak-kontakan. Oh iya home service-nya berarti setelah berapa kali potong di situ?
soalnya nggak cuma sama saya toh, beberapa lain dicobai sama Oh orang. gitu. Terus dicobai sama orangnya, ya alhamdulillah Cocokin aja sama ya. ya. Oke. Kalau ke sampean berarti ini keberapanya lah istilahnya. Berapa ya? Keempat ya dari Keempat baper ya? lain ini. Oh, berarti kalau di sampean 4 kali potong baru bisa sama-sama gitu ya. Maksudnya kan pertama misal ke sampean terus pindah. Iya ya benar. Baru keempat ini. Oh, iya. Baru mulai minta home service itu ya. Home service. Oke. Berarti kalau mau motongi masih itu meruwono sih ya. Ini batu sih mas yang villa itu. Ditulin ya. Biar refreshing lah. Refreshing. Saya nggak sumpah. Jika sumpah kayak. Oke. Mungkin 3S cukup Mas Gina. Berapa harga home service? Oh iya. Iya. Si sebelum ke ini, kalau home service ini, home service orang-orang aneh, orang-orang sing lain. Umumnya. Ojo singgi sih. Kalau umumnya 100 ya. 100 ya. 100 per kepala. Per kepala. Per kepala 100. Itu ini enggak ada perbedaan misalnya dia isi mahasiswa, dia sudah bekerja. Enggak sih mas, tak pukul rata semua. Pukul rata semua. Pukul rata. Tapi kalau untuk yang kayak gini apa dikesa ini Enggak sih mas, kalau sama orangnya oh kepantar saya nggak kurang oh per sekali potong 1 bulan. oh gitu oh Jadi satu beliau nih potongnya 1 minggu sekali. 4 kali lumayan dong berarti yo 4 kali. itu 1 bulan 4 kali loh orangnya potong. oh loh seminggu bisa nih ini 1 minggu sekali. seminggu bisa nih Apa sih dipotong ini? apa nih dipotong cok iya aku ngenteni saulan cok saulan yo Kan aku teh budal tanggal 5. Oh iya saulan cok iya beda kan kalau kan kita menjaga penampilan ya Mas berani Mas Lah kamu kan keset. iya Mas berani Mas aku lek potong saulan pisan iku saiki urung potong Mas Kali duit kali. kalau duit seminggu sekali berarti 1 minggu sekali. berarti nggak berat ya lek seminggu sekali Enggak ya mas. soalnya kan ini lainnya kan udah ketemu lain maksudnya detailnya wis iki paling Cuma rapiin aja. rapiin aja. nah misal ini kan Mas kan juga diminta untuk membantu di barber ini kan itu beda sendiri berarti Beda, Mas. beda sendiri ya oh lumayan berarti yo Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah tapi itu dibalik kesuksesan itu Wah, ya, ada perjuangan kok sing perjuangan. malamir pisan mangko ya Malamir, malamir mang terus urung di mang Kayu. pabrik kayu Pabrik kayu. plywood iya betul Dulu susah mas. iya semua itu harus ada ininya harus Iya. ono rekosane lah oleh gak ngono yo Mas Kilang ben yo iki coy Iya. rekoso coy gak ngono Rekoso. langsung pingin tuku jet gak ngono kabeh ku harus ada ininya juga ada Butuh proses, butuh ya? prosesnya Butuh juga proses. itu lumayan sekarang wis Alhamdulillah. alhamdulillah Alhamdulillah, disyukuri. Setelah itu kan berarti tadi sudah ininya price-nya lumayan loh motongnya masih kalau pingin yo duitmu akeh iki jungkrakno arek iki dadi tukang potongnya iki lho insyaallah uripmu ayem oh iya barokah baru juga lagi memang juga lagi lek misal masih dipotong mesti dewan atau misal ada apa jenenge ada Kadang sendiri, kadang ada teman-temannya. ada teman-temannya Teman-temannya ada. nah kalau misalnya Keluarga juga. Satu keluarga kan potong sama saya mas. nah itu kalau misal kayak gitu itu ada teman lagi oh sering-seringnya motong oke tapi seringnya sendiri ya atau Sering sendiri. soalnya kan 1 seminggu ya 1 seminggu sekali. kalau yang keluarganya mungkin juga pas sebulan sekali Iya, 1 bulan sekali. pas moodnya ada itu oke sip selamat Mas ini cukup ya kan ya Mas cukup Mas susu Mas gini ya golek di dalam ini
Kita akan kembali ke gambar selanjutnya. Ini idaman nih arek zaman biyen. Sekarang juga masih idaman. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Bapak era Avatar. Semua anak sih sing cilik. Rafael. Son. Si Mas, anak emang tak boleh sing anyar Mas. Lawan. Si guys,